Hari ini adalah minggu ke-9 dari khotbah berseri kita No Other Gospel. Kita sudah 2/3 jalan gitu ya. Kita masih ada sekitar 4, 5, 6 minggu ke depan. Kita hari ini sudah masuk ke Galatia 4. Jadi masih ada sampai Galatia 6. Hari ini kita akan membahas mengenai Children of God atau anak-anak Allah. Sebelum ke sana, aku ingin membahas satu hal terlebih dahulu ya. Pada tahun 2011, seluruh dunia itu berhenti melakukan aktivitasnya untuk menyaksikan sebuah pernikahan besar antara Pangeran William dari Inggris dengan Kate Middleton. Nah, Kate merupakan seorang wanita biasa yang lahir dari sebuah desa Bucklebury. Yang menarik adalah satu hari sebelum pernikahan mereka, Kate hanyalah seorang wanita biasa. Tetapi setelah dia menikah dengan Pangeran William, dia tidak lagi Kate Middleton dari Bucklebury, melainkan dia menjadi Duchess of Cambridge atau dia berubah menjadi seorang bangsawan. Kenapa? Karena dia menikahi seorang pangeran yang akan mewarisi tahta kerajaan Inggris. Maka apa hak yang diperoleh oleh sang suami juga dia peroleh sebagai sang istri. Jika suatu hari sang pangeran naik tahta menjadi raja Inggris, maka istrinya atau Kate juga akan menemani suaminya dan mendapatkan privilege atau keuntungan hal-hal yang sama dengan yang diperoleh oleh suaminya. Nah, hal yang sama juga berlaku atau juga terjadi pada tahun 2018 ketika Pangeran William, sekarang Pangeran Harry. Nah, kedua pangeran itu gambarnya ada di screen ya dengan istrinya masing-masing. Pangeran Harry juga melakukan hal yang sama. Pangeran Harry menikahi seorang wanita biasa, seorang aktris gitu ya, dari Amerika bernama Meghan Markle. Setelah mereka menikah, Meghan bukan lagi seorang wanita biasa atau seorang aktris biasa dari Amerika, melainkan dia menjadi Duchess of Sussex, seorang bangsawan Inggris. Nah, perhatikan bagaimana status dari Kate Middleton dan Meghan Markle yang hanya dua wanita biasa ini kemudian berubah drastis menjadi seorang bangsawan yang namanya tertulis di dalam pohon silsilah atau pohon keluarga dari kerajaan Inggris. Hanya dalam waktu satu hari ketika mereka menikah, status atau identitas mereka berubah. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita saat kita beriman kepada Tuhan Yesus. Saat kita beriman, status kita diubah dari seorang hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, tentu kita juga memiliki hak sebagai seorang anak, yaitu menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kita berhak mengklaim janji-janji Allah, terutama janjinya kepada Abraham. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya, kita akan baca terlebih dahulu dari Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Yang dimaksud ialah, berarti ini melanjutkan pembahasan kita minggu lalu ya, dari Galatia 3. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Oke, kita bahas poin yang pertama, yaitu kondisi kita di luar Allah. Pada bagian awal dari perikop yang tadi kita baca, Paulus menggambarkan bagaimana kondisi kita sebelum menjadi anak-anak Allah. Di dalam pembahasan kita minggu lalu, kita memahami bahwa sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kita semua berada di bawah dari tuntutan dari hukum. Tuntutan dan tuntunan dari hukum. Kalau orang Yahudi adalah hukum Taurat, sedangkan bagi kita adalah aturan-aturan moral yang ada di sekitar kita. Di dalam ayat 1 sampai 3, di sini Paulus menjelaskan
dengan hal yang sama seperti yang dia jelaskan sebelumnya, tetapi dia menggunakan ilustrasi yang relate untuk jemaat di Galatia pada saat itu. Jadi pada saat itu, orang-orang yang kaya itu menitipkan anaknya yang masih kecil kepada seorang penjaga atau seorang wali atau seorang tutor. Seorang orang tua wali ini berperan untuk merawat anak itu dengan atas nama dari ayahnya. Sehingga dia berperan seakan-akan seperti ayahnya, padahal dia bukan. Jadi dititipkan anaknya kepada seorang penjaga. Namun penjaga ini akan menjauhkan sang anak dari semua urusan yang berhubungan dengan ayahnya supaya sang anak bisa menjadi mandiri dan bisa bersiap menjadi penerus ayahnya. Paulus menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan bagaimana hukum mengarahkan kita ke arah Tuhan Yesus dengan menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita dan kebutuhan kita akan Sang Juru Selamat. Tetapi seperti tadi, sang tutor akan menjauhkan anak dari orang tuanya, hukum juga seakan-akan membuat kita menjauh dari Allah. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan dosa kita dan membuat kita merasa diri kita tidak layak di hadapan Allah, sehingga orang pun jarang yang mau datang kepada Allah. Terutama gitu ya, kalau misalnya aku kan habis berbuat dosa, mosok ya Tuhan mau menerima aku, gitu kan? Tuhan pasti nggak mau dong menerima aku yang ya berdosa. Kalau diminta untuk pelayanan, jawabannya pasti aku belum siap berkomitmen karena aku masih banyak dosanya. Ya kamu sudah percaya nggak percaya juga pasti tetap akan jadi orang yang berdosa. Ya kan kita sudah bahas di dalam Galatia 2 waktu itu ketika kita membahas Petrus di situ. Petrus sekalipun dia adalah rasul, dia juga pernah kok jatuh dalam dosa. Kita melihat bagaimana kemunafikan yang ditunjukkan oleh Petrus, dan kita sudah bahas itu lebih jauh. Kalau teman-teman ingin melihat kembali, bisa lihat rekaman yang ada. Jadi, iya, hukum bisa mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus dengan menunjukkan kebutuhan kita akan Juru Selamat. Tetapi hukum juga bisa saja membuat kita menjauh dari Tuhan Yesus dengan memasukkan pikiran-pikiran kita, kamu itu berdosa sehingga kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, seringkali kita, oh iya ya, betul ya, terus kita menjauh dari Tuhan. Padahal harusnya tidak seperti itu. Betul, kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Allah mau datang gitu kan, menebus kita, mengembalikan kita. Maka harusnya seperti yang kita bahas minggu lalu, hukum itu menuntun kita kembali kepada Tuhan Yesus, bukan justru menjauhkan kita seharusnya. Oke. Ketika anak tadi di bawah bimbingan dari sang wali gitu ya, maka sang anak itu diperlakukan tanpa keistimewaan. Jadi sang wali akan memperlakukan anak itu bukan seperti anak dari orang yang kaya, sehingga anak itu tidak ada bedanya dengan seorang hamba atau pelayan yang lain. Memang anak itu memiliki sebuah janji atau klaim tentang kekayaan ayahnya yang akan dia dapatkan di masa yang akan datang. Tetapi pada saat dia masih kecil dan dibimbing, dia belum bisa merasakannya. Anak-anak ini tidak bisa berbuat sesuka mereka. Mereka harus patuh pada penjaga mereka. Bahkan kalau mereka salah pun, mereka mungkin akan dihukum juga. Nah, hal yang sama itu juga berlaku pada kita. Nah, tapi sampai kapan anak ini berada di bawah bimbingan dari sang wali? Jawabannya sampai anak itu dewasa dan memahami semuanya. Kalau pada budaya masa itu, seorang anak kecil akan dibimbing sampai umur 14. Setelah umur 14, remaja, mereka akan pindah ke tutor yang baru hingga umur 25. Pada saat dia umur 25 tahun, baru dia akan dianggap bebas gitu ya. Baru dia mungkin bisa meneruskan usaha orang tuanya dan dianggap siap untuk meneruskan orang tuanya. Nah, di dalam Galatia 4 ini yang tadi kita baca, Paulus menggambarkan jemaat di Galatia itu sebagai anak-anak yang masih anak-anak. Mereka yang dahulu sudah percaya kepada Allah kemudian melupakan semuanya. Mereka ingin kembali lagi ke tahapan anak-anak itu. Mereka yang sudah menerima banyak dari Allah, tetapi mereka memilih untuk kembali ke penjaga mereka. Mereka tidak mengalami apa yang mereka miliki, padahal mereka sudah percaya kepada Allah dan mereka sudah mendapatkan banyak hal dari Allah.
Tetapi mereka ingin melepaskan itu dan mereka ingin mengulangi dari awal lagi. Jadi dari dosa ditebus dan mereka ingin kembali ke yang lama, kembali ke hukum Taurat lagi, kembali ke kehidupan lama mereka. Seakan-akan di situ Paulus ingin berkata seperti ini. Dulu sebelum kamu mengenal Allah, kamu tuh seperti anak-anak itu yang tidak ada bedanya dengan hamba. Tetapi sekarang kamu tuh sudah mengenal Tuhan Yesus. Kamu sudah tidak lagi hamba, melainkan kamu tuh anak, gitu ya, diangkat sebagai anak. Tetapi mengapa sekarang kamu yang sudah percaya itu malah mau kembali menghambakan dirimu, gitu ya? Mengapa kamu yang sudah mengenal Allah mau kembali menghambakan dirimu? Sehingga bagi kita, orang-orang yang sudah percaya, walaupun kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita bisa loh kembali menghambakan diri kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang Galatia. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita, orang yang sudah percaya. Memang kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan. Tetapi apakah itu menjadi akhir dari segalanya? Ya tidak. Apakah kalau kita sudah dibebaskan, sudah ditebus, apakah kita masih boleh hidup terus di dalam dosa? Apakah kita boleh sesuka kita berbuat dosa? Ya tidak boleh. Itu sama saja kita sudah diangkat menjadi anak, tapi ingin kembali menghambakan diri kita. Jadi sebelum mengenal Tuhan Yesus, kita adalah hamba. Hamba siapa? Hamba dosa. Setelah mengenal Tuhan Yesus, kita adalah anak. Anak Allah. Jangan kembali menghambakan diri kita. Gitu ya. Jangan kembali menghambakan diri kita. Bagaimana cara kita bisa menghambakan diri kita? Ya tadi selain yang pertama bisa kembali ke dosa-dosa kita, kita juga bisa dengan apa? Dengan mengandalkan diri kita. Kita melupakan Allah, kita hanya mengandalkan diri kita. Kita tidak menjadi gospel-centered atau God-centered, tetapi kita menjadi self-centered. Semua berpusat pada diri kita, di mana orang terpenting bagi kita adalah I, me, my, mine, myself. Semua yang berhubungan dengan diri kita itu yang paling penting gitu ya buat kita. Itu sama saja kita kembali ke kehidupan lama kita. Kita kembali ke moralitas, kita merasa kalau kita berbuat baik, maka Allah akan menerima kita. Kalau kita berbuat jahat, Allah seakan-akan itu menjauh dari kita. Dan kita meninggalkan Injil. Dan kita kembali ke kehidupan lama kita. Nah, ada hal yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 3, di sini Paulus menuliskan, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan roh-roh dunia? Ada jawabannya di ayat 8. Paulus mengatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Artinya apa? Menghambakan diri pada siapa? Pada berhala. Artinya menyembah berhala. Berhalanya apa? Kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu ya, di dalam sermon series kita Factory of Idols. Berhalanya apa? Banyak. Berhala bukan hanya patung, tetapi berhala adalah apapun selain Allah yang kita taruh posisinya itu jauh melebihi Allah atau menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita. Mungkin pada zaman penulisan kitab Galatia, berhala orang-orang yang paling sering adalah berhala uang, berhala seks, dan berhala kekuasaan. Tetapi berhala itu tidak hanya itu gitu ya. Kita sudah bahas waktu itu. Ada berhala kenyamanan, ada berhala kuasa, ada berhala kontrol, ada berhala superioritas, berhala keamanan. Apakah itu salah? Memiliki kenyamanan tidak salah, memiliki kuasa tidak salah, memiliki kontrol atau bisa mengatur, mengendalikan itu tidak salah. Merasa diri baik atau berbangga pada diri sendiri tidak salah. Memiliki hidup yang aman tidak salah. Tetapi ketika itu semua sudah menjadi tujuan hidup kita, menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita, maka disitulah itu sudah menjadi sebuah berhala. Di dalam kita mengejar berhala-berhala hidup kita yang salah ini, kita seringkali dipenuhi dengan apa? Dengan rasa dengki, rasa marah, kemalasan, iri hati, kesombongan, nafsu, serakah, rakus, dan lain sebagainya. Bukankah hal ini
malah sebaliknya menjauhkan kita dari Allah. Nah, itulah roh-roh dunia yang terus berusaha membelenggu hidup kita dengan menjauhkan kita dari Allah. Perbudakan kepada berhala-berhala dunia ini adalah kondisi kita sebelum kita mengenal Allah. Nah, sekarang poin yang kedua, kondisi kita di dalam Allah. Kondisi kita di dalam Allah. Puji Tuhan kalau Allah tidak membiarkan kita hidup di dalam dosa kita. Allah tidak membiarkan manusia hidup di dalam dosa, di dalam penghambaan dosa. Allah menginginkan kita untuk dibebaskan dari kondisi perbudakan tersebut. Allah ingin kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dunia ini. Inilah yang Paulus tuliskan di ayat 4 dan 5. Jika Allah tidak membiarkan bangsa Israel terus hidup di dalam perbudakan di Mesir, dan ia memanggil mereka keluar dari Mesir, demikian juga dengan kita. Allah tidak membiarkan kita hidup di dalam dosa. Dia memanggil kita keluar dari dosa. Dia memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang kasih Allah. Tapi bagaimana cara Allah mengeluarkan kita dari dosa? Jawabannya, dia harus berinkarnasi. Inkarnasi dari kata enkarna, dari bahasa Latin, atau bahasa Yunani ensarke, mengambil daging menjadi daging, di dalam daging. Dengan cara apa? Menjadi manusia. Mati di kayu salib, bukan hanya mati, bukan hanya jadi manusia, tapi harus apa? Harus bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Membebaskan kita dari dosa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Allah kok harus menjadi manusia? Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Jawabannya, karena yang berdosa kita adalah manusia. Maka Allah harus menjadi manusia. Di dalam Ibrani 2 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini sebuah buku yang bagus ya. David Wilhite mengatakan tentang pandangan para bapak gereja terhadap para orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang sesat ya. Dia mengatakan, if God chose to save us in person in our midst and we are enfleshed persons, kalau Allah mau menyelamatkan kita adalah manusia yang berdaging, then God must have decided to become enfleshed entirely. Maka Allah harus menjadi manusia yang memiliki daging seutuhnya, not only in appearance, bukan hanya dalam penampakan, pura-pura menjadi daging padahal tidak menjadi manusia. Finally, if God choose to save us completely, jika Allah ingin menyelamatkan kita seutuhnya, then God must save us body and soul. Manusia terdiri dari dua hal, yang jasmania yang kelihatan, daging tubuh kita, dan dan jiwa yang tidak kelihatan, jiwa roh yang tidak kelihatan. Not just soul. God did not appear to us merely as a visible soul, but appeared completely manifest body and soul. Bapak Gereja mengatakan, kalau Allah ingin menyelamatkan kita manusia yang memiliki daging dan jiwa, maka Allah harus menjadi manusia yang memiliki daging dan jiwa dan roh. Kalau Allah hanya menjadi roh atau jiwanya manusia tanpa daging, maka bagaimana mungkin daging kita ini bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Jika Tuhan Yesus hanya menjadi manusia, dagingnya saja, tapi tidak benar-benar memiliki jiwa dan roh manusia, maka hanya daging kita yang diselamatkan. Jiwa dan roh kita tidak bisa diselamatkan. Maka supaya kita bisa diselamatkan seutuhnya, maka Tuhan Yesus harus menjadi manusia. Manusia artinya Punya tubuh, punya jiwa, dan punya
roh. Di dalam ayat 4 dan 5, Paulus berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Paulus menjelaskan Tuhan Yesus datang untuk menebus kita yang takluk kepada hukum, dan yang kedua, dia datang supaya kita bisa diterima menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya setengah menyelamatkan kita. Artinya setengah apa? Hanya melepaskan kita dari dosa. No, Tuhan Yesus bukan, Allah itu bukan Allah yang jahat gitu ya. Yang hanya melepaskan kita dari dosa, lalu dia meninggalkan manusia dan bilang, tuh kan sudah tak selamat ke. Nah sekarang kamu jalan sendiri. Enggak. Allah tidak hanya setengah menyelamatkan manusia. Allah benar-benar menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi ia juga mengangkat kita yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. C.S. Lewis berkata, anak Allah, Tuhan Yesus, menjadi manusia, supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Status kita diubah. Saat seorang anak menjadi ahli waris, maka warisan itu telah dijamin menjadi miliknya. Itu bukan sebuah hadiah yang harus dia menangkan dan baru dia dapatkan di masa depan, tapi sudah menjadi miliknya. Demikian juga dengan kita. Saat kita percaya kepadanya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka hak itu sudah kita miliki. Bukan sesuatu yang kita dapatkan next, kalau kita ini, itu. Tetapi sudah menjadi milik kita. Di dalam bukunya Slaves, Citizens, and Sons, Francis Lial mengatakan mengenai adopsi pada zaman Romawi. Nah, ini Paulus menjelaskan, mengangkat sebagai anak itu artinya apa? Supaya kita paham diangkat jadi anak artinya apa, kita harus melihat konteks adopsi pada zaman Romawi. Pada masa itu, seorang tuan yang mau mengangkat hambanya atau budaknya menjadi seorang anak, maka dia harus mengadopsi orang itu. Saat orang itu diadopsi, maka orang itu pada saat itu juga berhenti jadi hamba. Dan semua hutang yang mereka miliki dihapuskan. Dengan menjadi anak adopsi, orang itu juga menerima hak sebagai anak dengan hak yang sama dengan anak-anak asli dari tuannya. Maka sekarang tidak ada perbedaan antara anak hasil adopsi dengan anak-anak asli dari tuannya. Hal yang sama juga Allah lakukan pada kita. Saat kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita menerima hak istimewa. Itulah mengapa orang Kristen, orang percaya bisa memanggil Tuhan Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi Tuhan Yesus bisa kita panggil sebagai saudara sulung kita. Dan kita menerima kasih Allah seperti kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, itu ya, sangat menarik. Nah, ada satu hal yang menarik ya. Kalau teman-teman membaca Alkitab dengan cermat, itu ada satu hal yang menarik. Di dalam ayat 5 dan ayat-ayat berikutnya, ketika kita diangkat menjadi anak, nah kata anak itu dalam terjemahannya adalah sons, anak laki-laki. That we might receive the adoption of sons, menjadi anak laki-laki, diangkat sebagai anak laki-laki. Nah, pertanyaan yang muncul, gimana dengan yang perempuan? Kenapa kok di sini hanya dituliskan anak laki-laki, son? Kenapa bukan son and daughter? Kenapa hanya son? Banyak golongan feminis di Amerika yang memprotes kalau Alkitab itu tidak peduli dengan kaum perempuan. Nah, padahal mereka tidak mengerti apa yang dituliskan oleh Alkitab. Justru suatu kebanggaan jika Paulus hanya menulis kata son dan bukan son and daughter. Mengapa? Karena pada zaman itu yang berhak menerima warisan dari orang tuanya hanya anak laki-laki. Anak perempuan tidak bisa menerima warisan. Dengan Paulus menuliskan diterima menjadi anak laki-laki walaupun kamu perempuan, artinya apa? Mau laki mau perempuan, ketika kamu percaya kepada Allah, kamu berhak menerima warisan itu. Bukan hanya anak laki-laki yang dapat, tetapi mau cowok, mau cewek, semua dapat.
karena diperlakukan sebagai anak laki-laki, sebagai sons. Gitu ya. Justru Alkitab sangat kaya dengan kesetaraan gender. Itulah mengapa di dalam Alkitab Paulus menuliskan, orang yang sudah diangkat menjadi anak Allah, maka tidak ada lagi yang namanya barrier, pemisah. Di dalam Galatia 3, Paulus berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Artinya, tidak ada lagi pemisah budaya. Kalau orang sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka perbedaan budaya tidak lagi menjadi hambatan. Kita harus menerima semua orang. Kita tidak lebih baik dari orang dengan budaya lain. Wah, aku Chinese, kamu suku Batak, kamu suku apa, aku lebih bagus. No, di dalam Kristus semuanya sama. Tidak ada yang jauh lebih tinggi, tidak ada yang jauh lebih rendah. Karena kamu mengklaim diri kamu lebih tinggi, padahal kamu tidak ada bedanya dengan orang-orang itu. Kristus mati untukmu, Kristus juga mati untuk mereka. Kita semua sama-sama manusia berdosa. Mau kamu orang Israel, mau kamu orang Indonesia, mau kamu orang Chinese, mau kamu dari Afrika. Semua manusia adalah berdosa. Dan semua manusia, kalau percaya kepada Allah dan diselamatkan, itu karena anugerah, bukan karena usaha. Maka tidak ada lagi yang bisa membedakan orang dari ras ini, dari ras itu, tidak ada. Karena semuanya sama di hadapan Allah. Yang kedua, tidak ada hamba atau orang merdeka. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah status sosial. Kamu lebih tinggi, kamu lebih rendah, kamu anak orang kaya, kamu anak orang miskin. Nggak ada lagi pemisah. Nggak ada lagi perbedaan. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang kaya harus memerhatikan saudara seimanmu yang masih membutuhkan bantuan. Kalau bisa disupport, ya beri support. Yang tidak kaya, tidak apa-apa. Jangan iri. Tetaplah kerja keras dan berjuang. Jangan merasa Allah tidak memberkati kamu. Ingat, berkat terbesar Allah adalah saat Dia memberikan Tuhan Yesus untuk menebus kita. Kalau teman-teman ikut organisasi, atau teman-teman sudah bekerja, dan punya jabatan yang tinggi, jangan sombong. Jabatan itu hanya sementara. Jabatan itu hanya titipan. Kamu walaupun punya jabatan yang tinggi, tetap adalah orang yang berdosa, yang perlu menerima anugerah. Di dalam budaya kekristenan timur, ada istilah Kyrie eleison, ya Tuhan kasihanilah kami. Kamu orang kaya, kamu orang miskin, kamu punya anak pendeta sekalipun, atau kamu anak pedagang, anak pengemis sekalipun, semua berkata Kyrie eleison, ya Tuhan kasihanilah kami. Di hadapan Allah, jabatan, status sosial itu tidak ada bedanya, tidak ada artinya. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki atau perempuan. Artinya tidak ada lagi pemisah gender. Pada masa Paulus, perempuan digambarkan lebih rendah atau inferior daripada laki-laki. Kesaksian perempuan itu dianggap hanya setengah dari kesaksian laki-laki. Tetapi di dalam Kristus semua sama. Allah memberkati yang laki-laki, Allah juga memberkati yang perempuan. Ya, jadi sekali lagi, tapi ini penting ya, laki-laki atau perempuan, bukan golongan gender ketiga, keempat itu nggak ada ya, hanya dua ya, laki-laki atau perempuan. Oke, dan sekarang kita masuk ke yang ketiga, yang terakhir. Ini typo ya, harusnya poin 3. Nah, setelah kita diangkat jadi anak-anak Allah, maka kita menerima hak. Nah, haknya apa nih? Haknya apa? Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ada di ayat 6 dan ayat 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saat diangkat jadi anak Allah, kita memiliki yang namanya hubungan dengan Allah Bapa. Kita bisa memanggilnya Aba. Kata Aba bukan hanya berarti father, tetapi daddy. Kata daddy itu adalah sebuah sebutan yang hanya boleh dikatakan oleh seorang anak kepada ayahnya. Artinya, memiliki hubungan dengan Bapa itu apa? Artinya memiliki, pertama, kepastian dan keamanan pada kasih Allah bagi kita. Artinya saat kita salah atau sedang jatuh dalam dosa, jangan malah menjauh dari Allah, melainkan datanglah kepada Allah Bapa, minta ampun dan minta Allah untuk terus mendidik dan membimbing kita,
agar kita bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kasih Allah mampu menyelamatkan kita, maka kasih Allah yang sama juga mampu mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, selain keamanan pada kasih Allah, kita juga memiliki akses dengan Allah melalui doa. Seorang raja yang tidur pada jam 3 pagi, pasukannya tidak mungkin berani membangunkannya. Tetapi seorang anak berani membangunkannya. Kenapa? Karena dia adalah anak dari raja itu. Dia punya privilege untuk datang ke ayahnya dan membangunkan ayahnya yang sedang tidur. Maka sama dengan kita. Zaman dahulu orang Yahudi kalau mau berdoa harus menghadap Yerusalem, mencari di peta. Ini pakai kompas itu ya. Yerusalemnya di sebelah mana? Kemudian supaya diterima, mereka memberikan korban persembahan. Seakan-akan hubungan Allah dengan umatnya begitu jauh. Tetapi saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah. Dan saat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada umat Allah. Hal ini mengubah cara pandang kita tentang Allah. Allah tidak lagi terkesan begitu jauh, melainkan Allah itu sangat dekat dengan kita. Tirai Allah yang terbuka artinya untuk mengakses Allah tidak lagi menggunakan korban-korban, karena korban sejati adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan kepada kita, artinya kita tidak lagi menunggu Allah, tetapi Allah itu hadir di dalam dan di hidup kita. Maka saat kita yang sudah percaya, kita diminta untuk memiliki hidup yang penuh dengan doa. Jadilah orang Kristen yang hidup yang penuh dengan doa. Doa artinya apa? Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa kita. Di saat kita suka, saat kita duka, selalu ada Allah yang siap mendengarkan kita. Disinilah kita belajar untuk memiliki kehidupan doa. Jadi orang Kristen jangan seperti jadi dua orang yang berbeda. Kalau hari Minggu alim, hari Senin sampai Sabtu barbar gitu ya. Tapi jadilah orang Kristen yang memiliki kehidupan doa yang konsisten. Senin sampai Minggu selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebutan Bapa artinya kita bisa memiliki kehidupan doa. Bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dan kasih Allah itu pasti bagi hidup kita. Nah, selain memiliki hubungan dengan Allah Bapa, menjadi seorang anak Allah, artinya kita tidak perlu lagi takut untuk melawan dosa, untuk melawan iblis, dan melawan maut. Semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Melalui ketaatan Tuhan Yesus di kayu salib, dosa dikalahkan. Melalui kematiannya, ia turun ke alam maut, iblis dikalahkan. Dan melalui kebangkitannya, maut tidak bisa lagi menahan dia. Maut pun dikalahkan. Sehingga kita disebut sebagai lebih dari pemenang. Karena bukan kita yang memenangkan pertandingan, tapi Tuhan Yesus yang memenangkan. Tapi kita bisa ikut merayakan kemenangan itu. Hiduplah sebagai orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Iblis mungkin bisa mengingatkan kita pada masa lalu kita yang begitu kelam dan banyak sekali berdosa kita. Tetapi selalu ingat satu hal, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Hidup kita adalah bukan hidup seorang pecundang, tapi hidup seorang pemenang. Memang benar, masa lalu kita penuh dengan dosa. Tetapi sekarang hidup kita dipenuhi oleh kasih karunia. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa lakukan. Dan yang terakhir, memiliki hubungan dengan Allah Bapa berarti memiliki sebuah kepastian untuk kita bisa hidup bersama Allah selamanya. Bukan di sini, tapi di langit yang baru dan bumi yang baru. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian hanya pintu menuju dunia yang baru. Dunia di mana kita tidak lagi terpisah dari Allah. Kita bisa benar-benar hidup menikmati Allah. Kita bisa benar-benar berbagi kemuliaan dengan Allah. Bukan menjadi Allah, tetapi bisa menikmati Allah selama-lamanya. Roma 8 ayat 17. Paulus berkata, jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Ya, supaya kita juga bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saat kita diselamatkan, kita dibenarkan, sudah dibenarkan jadi orang benar. Dikuduskan, secara posisi sudah kudus. Dan di dalam hidup kita, kita diproses melalui proses pengudusan, sanctification, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan nanti, glorification, dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Di mana kita menjadi semakin serupa dengan Allah. Nah, teman-teman, kalau saat ini kita memiliki pergumulan di dalam hidup kita, mungkin hidup kita terasa berat dan penuh dengan tekanan. Jangan khawatir dan jangan hidup di dalam depresi. Datanglah kepada Allah dan temukan kelegaan. Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku, engkau yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan rest. Rest artinya apa? Peace, damai sejahtera. Kalau misalnya hati kita sedang terluka karena orang lain mencaci maki kita, datanglah kepada Allah. Kasih-Nya jauh lebih besar daripada cercaan orang lain. Grace is greater. Anugerah itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa orang lain berikan pada kita. Dan kalau kita merasa jauh dari Allah karena kita sudah berdosa, datanglah kepada Allah dan bertobatlah, sebab kasih-Nya jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kasih-Nya mengampuni dan memampukan kita untuk berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan pertanyaan, diskusi yang pertama, apa hubungan atau peran dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan adopsi kita menjadi anak-anak Allah? Yang kedua, hidup seperti apa yang seharusnya kita miliki setelah memahami bahwa kita adalah anak-anak Allah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, di dalam Galatia 3 ayat 27 dikatakan, karena kamu semua telah mengenakan Kristus. Apa artinya mengenakan Kristus?